Berarti sambelnya dari ini mas, dari MasterChef yang kalah. Ini kalau di menu namanya apa? Kulit apa? Oseng kulit ayam. Oseng kulit ayam tok. Pemirsa Silat RCTI, di tengah padatnya kesibukan membuat Arya Saloka harus menghabiskan lebih banyak waktunya di lokasi syuting drama seri Ikatan Cinta. Namun di sela-sela waktu luangnya, Arya pun memiliki cara tersendiri untuk mengusir segala kepenatan. Salah satunya dengan berburu berbagai kuliner lezat. Seperti halnya saat ia berkunjung ke sebuah warung makan yang dikelola oleh jebolan MasterChef Indonesia. Sesampainya di sana, Arya pun langsung bersemangat melihat menu-menu rumahan yang menggugah selera. Di antaranya adalah telur dadar dan telur ceplok yang merupakan makanan favoritnya. Arya bahkan langsung melihat ke bagian dapur, melihat proses pembuatan makanan yang dimasak langsung oleh sang chef. Maka pemirsa Silat RCTI, inilah seru dan hebohnya momen saat Arya Saloka berburu kuliner di sela-sela waktu senggangnya. Kalian di sini selaku apa? Saya tukang masak aja. Tukang mas. masak. Tukang masak. Wah, luar biasa tukang masaknya nih Master Chef ini. Bisa juga nanti diatur. By Arya Saloka bisa juga. Nah, berarti sekarang aku mau nyobain nih karena Siap. belum makan. Ayo, Ayo. Pak, bikinin yang enak pokoknya. Siap. Suka telur dadar toh? Dadar suka. Suka ya, siap. Dadar, ceplok apapun Siap. telur suka. Siap. Pokok hari ini siap makan telur ya. Siap. Mantap. Ini kulit mas. Kulit mas. Kulit apa? Ayam mas. Sambal apa? Sambelnya sambal rahasia ya. Sambal rahasia namanya. Berarti Sambelnya dari ini mas, dari MasterChef yang kalah. ini kalau di menu namanya apa? Kulit apa? Oseng kulit ayam. Oseng kulit ayam tok. Ada oseng kulit ayam pedes gitu atau Oh, oseng ini semua, Mas. pedes semua ya? Ya. Nggak pedas uang kembali mas. Saya dari kecil juga nggak pernah mengenal makanan-makanan yang jujur nggak pernah mengenal makanan Western gitu-gitu tuh nggak pernah gitu. Makanan-makanan Jepang gitu tuh sama sekali nggak pernah mengenal makanan itu. Berbagai menu spesial pun akhirnya tersaji di meja, mulai dari telur dadar, paru, udang hingga oseng kulit ayam dan ikan tongkol. Tidak butuh banyak waktu, Arya pun langsung melahap satu persatu makanan cita rasa rumahan yang begitu menggugah selera. Sensasi pedas dan gurih ditambah nasi putih hangat semakin membuat Arya lahap menyantap semua makanan yang ada di hadapannya. Selamat makan dan saya melihat jenengan dari belakang. Siap. Siap. Harus jujur nanti komennya. Siap. Siap. Sekarang kita makan ya. Ini tuh daging ternyata, bukan kulit. Yang kulit tuh ini. Enak ya. Sekarang pakai nasinya. Bismillahirrahmanirrahim. Udah dilewat-lewatinnya dari tadi. Ini baru daging doang ya, ini baru daging yang lemak-lemak gitu loh. Asli, nasi joroknya enak banget. Ada udang. Kacau nih, bahaya berat badan naik nih. Basicnya semuanya sambal ya. Jadi buat teman-teman yang memang suka pedes, Itu kan jarang gitu kan, tapi ada momen yang di mana tuh bisa kumpul tuh senang banget, makanya kepingin gitu. Punya namanya sendiri gitu, tapi nggak terlalu besar, dekat sama sekolah saya SD dulu. Itu pertama kali makan di luar dengan
keluarga yang memang konsepnya ya rumah makan gitu kan. Yang kedua kali saya makan itu waktu itu di restoran yang menurut saya cukup besar waktu itu. Jadi bos-bos di tempat ayah saya bekerja itu kumpul. Jadi pada makan di satu restoran yang sama gitu. Ayah saya bawa keluarga. Jadi kita makan di ikan bakar Cianjur. Yang menurut saya, wah ini nomor 2 yang besar waktu itu saya makan gitu. Makanya waktu pas di Jakarta sendiri diajak ke sini, ini makanan apa sih? Makanan apa? Ya saya cuma tahu steak apa gitu. Steak saya tahu, tapi zaman dulu yang steak saya makan ya warung steak gitu loh. Yang steaknya 20.000 pada zaman itu 15.000, 12.000 kan pada zaman saya SMA gitu. Meski merupakan seorang aktor peran papan atas, Arya Saloka memang dikenal sosok yang tidak pernah gengsi menyantap kuliner sederhana, bahkan di warung makan pinggir jalan sekalipun. Ya, sejak dulu kedua orang tuanya lebih sering mengajaknya makan di rumah ketimbang pergi ke restoran, sehingga momen kebersamaan pun begitu lekat terasa. Karena itulah salah satu impiannya pun ingin membuat sebuah restoran dengan makanan khas cita rasa rumahan yang juga sekaligus dapat menjadi tempat untuk kumpul keluarga. Coba tongkolnya lagi. Emang tangannya sakti sih si Abdi. Harusnya ini juara ini. Tapi juara di hatiku, Mas. Ini gitu. Kalau makanan sih saya masih punya impian punya sebuah rumah makan sebenarnya. Kalau yang sekarang kan ya kecil-kecilan lah. Sebenarnya rumah makan juga bukan rumah makan besar, rumah makan kecil-kecilan lah. Cuman buat orang makan bareng sama keluarga mungkin gitu-gitu saya seneng gitu kan. Dia pingin buat rumah makan yang identik dengan makanan kesukaan saya kayak gudeg gitu loh, pingin gitu. Terus mungkin ada ayam gorengnya, ada apa gitu tuh pingin sih. Seneng melihat sebuah kebersamaan makan gitu loh. Makan kayak di pinggir jalan. Waktu itu kita sering banget ada di daerah Ambarawa situ yang jual ibu-ibu sudah cukup berumur lah gitu. Jadi kita sering makan di pinggir ruko itu setiap pagi kalau lagi berangkat mau ke Jogja itu kan kita mampir makan dulu di situ. Yang itu tuh kebersamaan yang bersama keluarga tuh yang momennya itu kan mencari momen kan. Saya tuh seneng, saya tuh pingin buat tempat makan yang begitu tuh bisa ada momen untuk keluarga itu berkumpul gitu. Karena kan pasti ketika udah pada waktunya nanti anak sama orang tua itu udah akan susah untuk berkumpul pasti ya. Kayak saya sendiri kan susah, jarang buat berkumpul sama orang tua itu kan jarang gitu kan. Tapi ada momen yang di mana tuh bisa kumpul tuh senang banget, makanya kepingin gitu. Menepi dari serunya, Arya Saloka berburu kuliner sederhana ala rumahan. Di sela-sela waktu senggangnya, sukacita juga dicurahkan oleh aktor peran Ronaldo Stockhorst. Ya, pasalnya ia baru saja bergabung dalam bagian kisah sinetron unggulan RCTI Ikatan Cinta. Ronaldo berperan sebagai Devan. Ia merupakan fotografer dan CEO muda dalam industri kreatif yang identik dengan moge, alias motor besar kemanapun dirinya pergi. Saat ditemui oleh tim silat RCTI, Ronaldo mengaku bangga dan sangat senang bisa menjadi bagian dari Ikatan Cinta dengan perannya sebagai Devan. Lantas, konflik apa yang akan dihadirkan oleh Devan di tengah kehidupan Aldebaran dan para penghuni Pondok Pelita dalam kisahnya nanti? Seneng banget bisa bergabung di sini, seneng banget. Lagi sinetron ini kan memang udah sinetron yang panjang ya, yang sukses banget gitu. Menjadi bagian keluarga dari Ikatan Cinta tentu ya happy, bangga gitu buat saya. Peran di sini sebagai Devan, dia sosok yang dia baik, tidak pendiam tapi juga tidak ekstrovert juga gitu. Pekerjaannya itu dia seorang fotografer, jadi jiwa seninya ada gitu. Dia sedikit cuek ya karena dia
hari-harinya menggunakan motor, jadi pasti lebih cuek gitu kan. Dia menanggapi suatu agak sedikit lebih santai sih, kayak pertemuan dia dengan seseorang yang dianggap dia sebagai stalker dan lain-lain, dia dibawa santai aja sama Devan ini. Ini kombinasi kan dia seorang pemotor, dia seorang fotografer gitu, tapi juga maksudnya secara status ekonomi juga dia baik gitu. Beda sih. Jadi emang ini baru pertama kali lah saya memerankan sosok seperti Devan ini. Ya, sejak pertama kali kabar kemunculannya dalam Ikatan Cinta, banyak penggemar tak sabar akan warna baru yang dihadirkan oleh Devan. Apalagi sosoknya yang cool dan macho dengan mogenya. Kepada tim silat RCTI, Ronaldo pun menunjukkan moge yang ia gunakan saat memerankan karakter Devan. Dengan mesin bertenaga 500 cc, Ronaldo pun tampak gagah saat mengendarai motor tersebut di sekitar lokasi syuting. Oke, jadi ini motor yang akan dipakai oleh Devan. Motor 500 cc ini kalau nggak salah ini. Ya. Suaranya merdu. Oh, enak. Udah pernah nyobain motor ini, pernah naik lah motor ini. Seru. Asik lah jadinya, bawaannya pengen motoran kalau udah nyobain. Harus disempetin ada gitu. Seperti halnya Ronaldo Stockhorst, para pemirsa setia Ikatan Cinta pun tak sabar ingin melihat aksi Devan di layar kaca. Apalagi sekarang sinetron unggulan yang memiliki banyak penggemar ini pindah jam tayang. Jangan lupa saksikan kisah penuh drama Aldebaran dan para penghuni Istana Pondok Pelita setiap hari pukul 18.30 waktu Indonesia Barat hanya di RCTI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa setia RCTI, kami ingin menginformasikan kalau sinetron Ikatan Cinta pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 akan pindah jam tayang. Pindah jam? Jam 18.30 waktu Indonesia bagian Barat. Dan tetap nonton hanya di RCTI. Jangan lupa saksikan sinetron Ikatan Cinta setiap hari di RCTI. Serunya Arya Saloka berburu kuliner sederhana ala rumahan di sela-sela waktu senggangnya, hingga penampilan terbaru Ronaldo Stockhorst sebagai Devan dalam sinetron Ikatan Cinta. Selanjutnya, simak seperti apa aksi Amanda Manopo sebagai anggota pasukan khusus di sinetron Cinta Tanpa Karena. Bagaimana pula serunya kelanjutan kisah Nuna dan Gani?